warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahrani Ramadanti Putri dengan NIM C1B023077, mahasiswi Universitas Jambi jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas manajemen kinerja dan reward dalam meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Sri Rosita SEMM. Jadi kita mulai dari apa itu reward. Reward itu adalah penghargaan atau bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Nah, reward itu ada dua macam. Yang pertama itu finansial, contohnya bonus, insentif, voucher, atau bahkan hadiah uang. Lalu ada non-finansial, itu bisa berupa piagam penghargaan, ucapan terima kasih, atau kesempatan pelatihan dan promosi. Nah, lalu kenapa sih reward ini sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawannya? Karena reward ini menyangkut motivasi dan semangat kerja karyawan. Ketika seseorang merasa dihargai, tentu dia akan merasa lebih berharga, lebih semangat, dan lebih mau memberikan yang terbaik. Selain itu, reward ini juga punya pengaruh besar pada keterikatan karyawan, di mana karyawan yang merasa dihargai akan lebih setia, lebih loyal, dan kecil kemungkinan mereka akan resign atau pindah kerja. Kalau semua karyawan semangat dan loyal, otomatis produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana manajemen kinerja dan reward ini saling berkaitan erat. Jadi gini, kalau perusahaan punya sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan objektif, tentu pemberian reward bisa dilakukan dengan lebih adil dan tepat. Karyawan yang memang kerja keras dan mencapai target akan mendapatkan pengakuan yang sesuai. Sebaliknya, kalau nggak ada manajemen kinerja yang jelas, bisa aja reward ini jadi asal-asalan, dan ini bisa bikin rasa tidak adil yang ujung-ujungnya nurunin motivasi karyawan. Nah, kalian tahu nggak bedanya reward dan kompensasi? Jadi masih banyak banget yang belum bisa bedain antara reward dan kompensasi ini. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kompensasi itu adalah gaji, tunjangan, dan hal-hal yang memang sudah jadi hak karyawan. Ini sifatnya wajib ya, dan biasanya jumlahnya itu sudah ditentukan sejak awal kerja. Sementara reward itu adalah bentuk apresiasi tambahan atau bonus atas pencapaian target. Nah, reward ini sifatnya opsional atau tidak wajib dan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja yang lebih atau pencapaian yang sangat baik. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus penerapan reward di PT Bank Sumut Medan. PT Bank Sumut Medan ini adalah salah satu bank terbesar di Sumatera Utara. Mereka punya tugas besar melayani ribuan nasabah setiap harinya, termasuk urusan tabungan, kredit, dan usaha kecil menengah. Nah, biar pelayanannya tetap optimal, tentunya dibutuhkan pegawai yang produktif, disiplin, dan semangat kerja yang tinggi. Jadi, PT Bank Sumut Medan ini memberikan reward dalam dua bentuk utama. Yang pertama, bonus atau insentif khusus untuk karyawan yang kerjanya di atas standar, seperti bonus kinerja tahunan, insentif bulanan, dan penghargaan khusus seperti karyawan teladan. Lalu yang kedua, program kesejahteraan pegawai. Nah, PT Bank Sumut Medan ini memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan karir sebagai bagian dari reward non-finansial untuk meningkatkan kemampuan dan loyalitas karyawan. Bentuknya itu seperti pelatihan rutin, workshop atau seminar, program pengembangan karir seperti coaching dan mentoring, dan kesempatan naik jabatan. Nah, dengan adanya pelatihan ini, pegawai jadi lebih siap menghadapi tantangan kerja, sekaligus merasa dihargai dan punya arah karir yang jelas. Nah, pemberian reward di PT Bank Sumut Medan ini dilakukan dengan tujuan pertama, untuk memenuhi kebutuhan karyawan baik kebutuhan ekonomi, sosial, maupun profesional dalam hal pengembangan diri. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. Dan terakhir, mendorong terciptanya pelayanan berkualitas kepada para nasabah. Nah, pengaruh reward terhadap kinerja dan keterikatan karyawan di PT Bank Sumut Medan ini ternyata memberikan dampak yang sangat baik.
Yang pertama, itu karyawan jadi lebih termotivasi untuk mencapai target kerja. Lalu yang kedua, mereka jadi lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga, tingkat kehadiran dan kedisiplinan mereka juga semakin membaik. Dan yang keempat dan terakhir, tentu saja produktivitas kerjanya jadi semakin meningkat secara keseluruhan. Kesimpulan, reward ini dapat memotivasi karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik. Keterkaitan antara manajemen kinerja dan reward ini bisa meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan secara nyata. Seperti studi kasus pada PT Bank Sumut Medan yang membuktikan bahwa pemberian reward yang tepat itu dapat mendorong semangat kerja, loyalitas, dan pelayanan yang berkualitas untuk perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen kinerja dan reward dalam meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan, beserta studi kasus pada PT Bank Sumut Medan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.